Bayangkan hidup dalam gelap total selama 7 tahun, tanpa tahu apakah besok akan tetap hidup atau mati. Inilah kisah Rania, wanita muda yang diculik, disembunyikan, dan dipaksa bertahan hidup di ruang bawah tanah sempit yang dingin dan lembab. Namun kekuatan pikirannya yang luar biasa menyelamatkan nyawanya. Dia menghilang tanpa jejak, dan saat ditemukan, tubuhnya tinggal tulang dan luka, tapi sorot matanya masih menyala. Inilah kisah nyata wanita yang bertahan hidup 7 tahun dalam gelap, diculik oleh orang yang paling ia percayai. Siap merinding? Tonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rania, 23 tahun, adalah gadis desa biasa yang tinggal di lereng kaki gunung bersama keluarganya. Ia dikenal ceria, suka membantu ibunya di warung, dan sering terlihat membawa buku-buku tua yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Impiannya sederhana, menjadi guru di desa agar anak-anak tak perlu jauh-jauh ke kota untuk belajar. Hari-hari Rania dipenuhi tawa. Ia sering disapa warga, bahkan anak-anak kecil memanggilnya Kak Rania yang pintar. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah ia curigai. Tetangganya sendiri, Pak Burhan, selalu memperhatikannya dari kejauhan. Pak Burhan adalah pria paruh baya, tinggal sendiri di rumah kayu tua peninggalan orang tuanya. Ia dikenal pendiam, tapi selalu tampak sopan. Tak pernah ada yang curiga. Suatu hari, Rania pamit ke warung untuk membeli keperluan ibunya. Tapi ia tak pernah kembali. Ponselnya tak aktif. Tak ada saksi mata. Sepeda tuanya ditemukan tergeletak di dekat kebun kosong, dengan satu sendal terlepas di tanah berlumpur. Malam itu, desanya berubah jadi sunyi yang mencekam. Pagi setelah hilangnya Rania, pencarian besar-besaran dilakukan. Polisi datang, warga ikut menyisir hutan dan sungai, tapi semuanya nihil. Yang aneh, Pak Burhan terlihat lebih tenang dari biasanya. Ia bahkan menawarkan bantuan saat warga melewati kebunnya. Tak ada yang tahu bahwa hanya 5 meter di bawah tanah kandang ayam miliknya. Seorang gadis muda tengah berteriak, tapi suaranya ditelan tanah. Di ruang bawah tanah tanpa jendela, Rania terbangun. Kepalanya pusing, tangan dan kaki terikat. Dinding sekitarnya lembab dan berlumut. Ia mencium bau karat, darah, dan kotoran. Hari demi hari berlalu, dan warga mulai kehilangan harapan. Beberapa percaya Rania diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Yang lain menganggap ia mungkin sudah tidak bernyawa. Tapi Rania masih hidup, dalam gelap, dalam diam, dan dalam doa. Hari-hari pertama, Rania dipenuhi kepanikan. Tangannya dirantai, kakinya diikat. Ia menjerit, meronta, memohon ampun, tapi tak ada jawaban. Hanya derit pintu besi dari atas yang kadang terbuka. Dan muncul sesosok pria dengan wajah dingin, Pak Burhan. Burhan tak banyak bicara. Ia hanya melemparkan sepotong roti dan sebotol air lalu pergi. Tak ada penjelasan, tak ada alasan. Rania tak tahu kenapa ia dikurung. Dalam gelap ia kehilangan waktu. Apakah sudah pagi? Apakah malam? Apakah ini mimpi? Ia mulai menghitung hari dengan mencoret dinding. Tapi setelah seminggu, ia sadar tak tahu kapan hari dimulai atau berakhir. Ia mulai bicara sendiri, menyanyikan lagu masa kecil, tertawa lalu menangis di waktu bersamaan. Tolong, siapapun, tolong aku. Itu kalimat yang ia ulang hampir setiap hari. Dalam ruang tanpa cahaya, tanpa harapan. Kenapa Rania? Dari semua orang, kenapa dia yang diculik? Saat misteri itu terkuak, semua warga desa terkejut. Karena alasan Pak Burhan berasal dari masa lalu kelam yang tak pernah mereka duga. Burhan bukan orang sembarangan. Ia pernah jadi guru muda yang cerdas. Tapi masa lalunya hancur ketika tunangannya meninggal karena kecelakaan tragis. Dan wajah tunangannya sangat mirip dengan Rania. Obsesinya tumbuh pelan-pelan. Ia melihat Rania sebagai pengganti dari cinta yang hilang. Bukan untuk disakiti, tapi disimpan agar tak bisa hilang lagi. Kamu milik aku sekarang. Kamu gak akan pergi kemana-mana. Suara Burhan dingin. Ia berbicara seperti sedang berbicara pada boneka, bukan manusia. Rania mulai paham. Ia bukan diculik untuk disiksa, tapi untuk dimiliki. Disekap seperti barang berharga,
diisolasi dari dunia. Namun semakin hari, Rania mulai berpikir, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus bertahan. Ia harus menyusun strategi, meskipun tubuhnya semakin lemah dan akalnya hampir lenyap. Rania tahu, satu-satunya jalan keluar bukan hanya bertahan, tapi bermain dalam kegilaan penculiknya. 3 bulan telah berlalu. Rania kehilangan berat badan drastis, rambutnya mulai rontok. Tapi pikirannya tetap tajam. Dalam gelap itu, ia mulai menyusun rencana. Setiap kali Burhan datang membawa makanan, Rania memperhatikan ekspresi, nada suara, dan gesturnya. Ia menyadari satu hal, Burhan tak marah jika ia menuruti semua yang dikatakan. Justru Burhan terlihat senang saat Rania mulai meniru gaya tunangannya. "Apa kamu suka kalau aku panggil kamu Mas?" Kalimat itu menjadi awal dari strategi bertahan hidup yang gila, tapi berhasil. Rania mulai berpura-pura menerima keadaannya. Ia bicara lembut, tertawa palsu, bahkan menyanyikan lagu-lagu lama yang mungkin pernah dinyanyikan tunangan Burhan. Reaksinya, Burhan jadi lebih lunak. Rantai di kaki Rania diganti dengan tali kain. Ia diberi selimut, bahkan diberi catatan harian dan pensil. Tapi inilah yang Rania tunggu. Alat tulis itu bukan hanya untuk menulis, tapi untuk mencatat kelemahan Burhan, jadwalnya, kebiasaannya, dan satu rahasia besar. Ada kunci cadangan yang selalu tergantung di pinggang Burhan. Setelah 6 bulan di neraka, satu kesempatan datang. Tapi satu gerakan kecil, dan semuanya bisa berakhir dengan kematian. Rania menunggu waktu yang tepat. Ia tahu, Burhan selalu minum obat tidur setelah makan malam. Suatu malam, saat pria itu mulai mengantuk di kursi kayu dekat kandang ayam, Rania diam-diam mencabut tali kain di kakinya. Nafasnya tercekat. Ia membuka pintu ruang bawah tanah yang sedikit terbuka, menahan jeritan tubuhnya yang sudah lemah. Ia merangkak naik, mendekati Burhan yang tertidur. Di pinggang pria itu, kunci berkilau samar dalam cahaya lampu remang. Detik-detik paling menegangkan pun terjadi. Satu langkah, satu nafas, satu suara derit lantai yang memicu gerakan kepala Burhan. Burhan mengerang. "Siapa?" Rania membeku. Tangannya masih di dekat kunci. Detik itu juga ia harus memilih, lari atau mati. Dengan sisa tenaga, ia meraih kunci dan berlari ke arah pintu depan, yang ternyata dikunci dari luar. Ia menjebol jendela kecil di kamar belakang, terjun ke semak-semak, dan jatuh pingsan. Beruntung, malam itu seorang petani lewat dan menemukan tubuh kurus penuh luka di pinggir kebun. Rania akhirnya bebas. Setelah 7 tahun disiksa dalam gelap, kini Rania berdiri di ruang pengadilan. Tapi saat Burhan datang dengan senyum dingin, semua trauma kembali menyerbu. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh tak terduga. Setelah ditemukan, tubuh Rania dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Berat badannya saat ditemukan hanya 38 kg. Tim psikiater mencatat Rania mengalami trauma berat dan kehilangan orientasi waktu. Tapi ia tetap memilih untuk bersaksi langsung di pengadilan. Hari itu, ruang sidang penuh oleh media dan warga desa. Semua ingin tahu, apa alasan Burhan mengurung seorang wanita selama 7 tahun. Burhan datang dengan tenang. Rambutnya sudah memutih sebagian. Ia duduk di kursi terdakwa, lalu berkata, "Saya tidak menyiksanya. Saya menyelamatkannya dari dunia yang kejam. Ia milik saya." Seluruh ruang sidang terdiam. Kata-kata itu lebih menakutkan daripada teriakan ancaman. Burhan benar-benar percaya bahwa yang ia lakukan adalah bentuk kasih. Rania hanya bisa menunduk. Tapi saat hakim bertanya apakah ia mau bicara, ia berdiri dan mengguncang semua orang di ruangan itu. 7 tahun saya hidup seperti tikus. Tapi yang lebih menakutkan bukan ruang gelap, tapi manusia yang bisa membungkus kejahatan dengan kata cinta. Seluruh ruangan terdiam. Hakim pun langsung memutuskan. Burhan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan tambahan rehabilitasi psikologis paksa. Burhan masuk penjara. Tapi, hidup Rania tak pernah kembali seperti dulu. Setelah persidangan, Rania tinggal bersama bibinya di kota. Tapi malam-malamnya tak pernah tenang. Setiap kali lampu padam, ia menjerit.
Setiap suara rantai atau air menetes membuatnya gemetar. Ia sempat mencoba bunuh diri, tapi gagal. Dan di titik itulah, ia bertemu dengan seseorang. Seorang perempuan muda, korban kekerasan rumah tangga, yang melihat Rania sebagai inspirasi. "Kak Rania, aku nggak akan kuat kalau nggak dengar cerita kakak." Kata-kata itu mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, Rania merasa keberadaannya punya arti. Ia mulai berbagi cerita di forum penyintas trauma, lalu membuat podcast, dan kini, 3 tahun sejak kabur dari ruang bawah tanah, Rania jadi aktivis perlindungan korban kekerasan. "Aku bukan korban, aku penyintas. Dan setiap luka yang kamu lihat, sudah jadi bagian dari kekuatanku sekarang. Kadang, luka fisik sembuh, tapi luka dalam pikiran bisa bertahan seumur hidup." Meski kini hidup bebas, Rania tak pernah sepenuhnya bebas dari kenangan mengerikan itu. Tiap malam, ia masih bermimpi terbangun di ruangan gelap. Ia berjalan di tengah keramaian, tapi jantungnya berdebar bila ada pria yang menatap terlalu lama. Psikolog menyebutnya post-traumatic stress disorder. Rania tak mau terus bergantung pada trauma. Ia mulai menjalani terapi EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, yoga pernapasan, hingga menulis di blog anonim. Dari tulisan-tulisan itulah, semakin banyak perempuan diam-diam mengirim pesan. "Saya juga dikurung suami saya. Saya disiksa tapi tak bisa keluar." Rania sadar, ia bukan satu-satunya korban. Tapi sekarang, ia bisa jadi suara bagi mereka yang dibungkam. "Kalau aku bisa bertahan 7 tahun dalam gelap, maka aku juga bisa bertahan seumur hidup untuk menyuarakan yang tak bersuara." Apa yang akan kamu lakukan jika hidup memberimu luka yang tidak bisa hilang? Rania memilih untuk menjadikannya kekuatan. Inilah pelajaran terakhir dari kisah paling mengerikan yang pernah ada. 3 tahun setelah kabur dari ruang bawah tanah, Rania menerbitkan sebuah buku berjudul 7 Tahun Tanpa Cahaya yang menceritakan kisahnya secara utuh. Buku itu viral, diundang ke talk show, seminar, dan bahkan dijadikan rujukan oleh psikolog untuk memahami psikologi korban penculikan. Namun ketika ditanya apa yang paling dia sesalkan, Rania menjawab, "Bukan waktu yang hilang, tapi suara yang selama ini aku pendam. Kalau saja aku berani bicara lebih awal, mungkin aku bisa bebas lebih cepat." Kisah Rania mengajarkan satu hal penting. Jangan pernah remehkan suara kecil yang meminta tolong. Karena bisa jadi, itu adalah suara seseorang yang sudah terlalu lama terjebak dalam neraka. Kalau kamu atau orang terdekatmu mengalami kekerasan, jangan diam. Bicara, cari bantuan, karena suara kamu bisa menyelamatkan nyawa. Like, komen, dan subscribe untuk dukung kisah-kisah nyata seperti ini, dan bantu sebarkan agar makin banyak yang sadar bahwa kekerasan bisa terjadi, bahkan dari orang terdekat.